Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ikhwatu billah, a'azzani Allah wa iyyakum. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Rabbul Alamin yang melimpahkan kepada kita syurah nikmat, karunia dan taufiknya. Di kesempatan malam hari ini kita bisa hadir kembali berkumpul mengadakan majelis ilmu, di mana kita akan lanjutkan pembahasan Kitabul Wajiz fi Fiqhi Sunnati wal Kitabil Aziz yang dikarang oleh Syekh Abdul Azim bin Badawi Al-Misri hafizahullah ta'ala. Ya, pertemuan terakhir kita membahas tentang hukum mubah atau segala yang diharamkan itu mubah, dibolehkan jika dalam kondisi terpaksa atau darurat. Dan kita juga sudah menjelaskan makna atau batasan kondisi darurat, ya, yaitu adalah kondisi di mana ketika seseorang tidak melakukannya, ya, dia dipastikan akan binasa atau mati. Dan itu penting ya masalah untuk membedakan antara darurat dengan hajat. Nah, setelah selesai kita akan masuki subbahasan yang baru di Kitabul At'imah, yaitu az-zakatus syar'iyyah. Az-zakatus syar'iyyah, tata cara penyembelihan secara syariat. Tata cara penyembelihan secara syarak atau menurut hukum syar'i. Nah, tapi yang pertama, ta'rifuha, definisinya, ya, pengertiannya. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala, az-zakatu fil asli, az-zakat asalnya maknaha at-tatayyub, ya, maknanya adalah memakai wangi-wangian. Az-zakat secara etimologi atau pengertian bahasa itu berasal dari kata at-tatayyub, yaitu memakai at-tib, parfum atau wangi-wangian. Wa minhu, dan dari sanalah diambil istilah raihatun dakiyah ay thayyibah. Ya, kalimat berbahasa Arab raihatun dakiyah, ya, aroma atau bau yang zakiyah, itu tadi dari kata az-zaka, maknanya ay thayyibah, yaitu wangi, ya, baik atau bagus, ya, atau wangi. Nah, ini dari tinjauan bahasa. Kemudian kata beliau, wasummiya biha az-zabhu li'anna al-ibahata asy-syar'iyyata ja'alathu thayyiban. Dan suatu sembelihan, ya, dinamakan dengan az-zakah. Ya, jadi bahasa Arabnya penyembelihan adalah az-zakah. Ya, bahasa Arab penyembelihan adalah az-zakah,
Disebut demikian suatu penyembelihan karena pemubahan atau syariat membolehkan pembolehan dari syariat sehingga menjadikan hewan yang disembelih itu thayyib, ya, menjadikannya baik. Ya. Makanya jamaah sekalian, sewaktu kita membahas tentang makanan-makanan yang diharamkan, ya, diantaranya yang tidak melalui proses penyembelihan secara syar'i, ya, itu menyebabkan manusia. Ya, maka dengan disembelih, ya, kotoran-kotorannya, kuman-kumannya, bakteri-bakterinya itu keluar melalui darah yang mengalir. Ya, maka itulah, ya, makanan atau hewan ternak yang akan kita nikmati dagingnya, ya, diperintahkan syariat untuk kita sembelih terlebih dahulu. Salah satunya hikmahnya, kata para ulama, menjadikan daging dari hewan tersebut nikmat, lezat untuk kita konsumsi, menjadikannya thayyib. Ya, menjadikannya thayyib karena tadi asal kata dari az-zakah, penyembelihan, adalah at-tatayyub, memakai wangi-wangian. Jadi menjadikan daging dari hewan yang disembelih itu thayyib, ya, baik, nikmat, lezat untuk kita konsumsi. Nah, selanjutnya pengertian secara terminologi syariat, kata beliau hafizahullah, wal maqsudu biha huna, dan yang dimaksud dengan penyembelihan di sini, ya, pada pembahasan ini adalah dabhul hayawani au nahruhu. Dabhul hayawani au nahruhu, melakukan proses penyembelihan dengan dua cara. Ya, kalau kita jamaah sekalian versi terjemahan ke dalam bahasa Indonesia, kita cuma mengenal istilah menyembelih. Ya, penyembelihan, menyembelih, sembelih. Tapi kalau dalam terminologi syariat, kamus fikih, itu penyembelihan dikenal dengan dua cara, dua istilah. Pertama, az-zabh, zabaha, dari kata dasar, kata kerja zabaha, zabaha yadbahu, artinya menyembelih, yaitu dengan cara hewan itu direbahkan, dibaringkan, ya, kemudian lehernya dipotong. Alat potong semacam pisau atau parang dan yang lainnya gesek-gesekkan di lehernya dan memutus tenggorokannya, kerongkongannya, ya, urat lehernya, kemudian mengalirlah darah. Ini namanya az-zabah. Dan ini yang umumnya jamaah sekalian di tempat kita di Indonesia. Ya, az-zabah seperti kita menyembelih sapi, kambing, ayam, ya, dengan cara tadi direbahkan, kemudian alat potong jalankan atau digesek di lehernya sehingga mengalirlah darahnya. Ini yang disebut dengan az-zabah. Zabaha yadbahu. Terjemahannya sama, kita artikan menyembelih. Nah, kalau menurut kamus fikih ada cara yang kedua yang disebut dengan an-nahr. Ya, ini beliau mengatakan dabhul hayawan au nahruhu. An-nahr. Ya. An-nahr adalah hewan itu ditusuk di bagian bawah lehernya, di tempat kalung. Ya. Disebut al-libbah, bahasa Arabnya al-libbah. Nah, kalau az-zabah tadi di atas lehernya, di ujung leher. Ya, di bawah mulut, itu az-zabah. Nah, ini bedanya. An-nahr di pangkal lehernya, di tempat kalung. Nah, ini disebut an-nahr. Dan ini umumnya dilakukan untuk menyembelih unta. Ya. Unta. Dengan cara unta itu dibiarkan berdiri dengan 3 kakinya, ya,
kemudian kaki kiri bagian depannya itu dalam keadaan terikat. Nah, kemudian ditusuk. Ya, bagian bawah lehernya, pangkal lehernya, tempat kalung. Inilah yang disebut dengan an-nahr. Jadi kalau yang tadi pisau, ya, yang kita jalankan dan kita gesek-gesek di ujung leher, ini az-zabh. An-nahr di pangkal leher. Itu dibedakan dalam kamus fikih atau definisi syariatnya. Dan inilah yang Allah Subhanahu wa taala gunakan kalimat ini di dalam surat Al-Kautsar ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Fasholli li rabbika wanhar, dan salatlah untuk Tuhanmu dan menyembelihlah dengan cara an-nahr. Wanhar. Ya. Dan ini juga diambil dari kata nahrun, ya artinya leher. An-nahru bahasa Arabnya leher, karena ditusuk di bagian bawah lehernya. Tapi kalau unta jamaah sekalian pun disembelih dengan cara az-zabh, ya dipotong, digerek lehernya, ya itu sah. Ya, misalnya ada unta yang memang kebetulan sudah, kan unta ini kenapa dengan cara an-nahr tadi? Karena unta ini ya binatang yang besar, tinggi, kemudian juga kuat dan sulit untuk direbahkan, dibaringkan. Ya, sehingga cara menyembelihnya dengan ditusuk pangkal lehernya. Tapi kalau ada unta yang sudah baring, sudah rebah, kemudian disembelih dengan cara az-zabh, maka sah, boleh. Ya, tetap halal dagingnya. Nah, jadi itu ikhwah bedanya. Kalau versi terjemahan kita, ya biasa hanya digunakan kata menyembelih. Tapi kalau menurut kamus fikih dibedakan antara az-zabh dengan an-nahr. Nah, kemudian lanjutannya, fa innal hayawan alladhi yahillu akluhu, sebab hewan yang halal dimakan, la yajuzu aklu syai'in minhu illa bitadqiyah, tidak halal hukumnya memakannya kecuali atau memakan sedikit atau sebagian darinya kecuali dengan cara disembelih. Ya. Ini lanjutan definisi penyembelihan menurut terminologi syariat. Hewan yang halal dimakan. Ya, hewan yang halal dimakan, tidak boleh memakan sedikit pun atau sebagian darinya. Jadi walau sebagian darinya dari hewan itu hanya mau dimakan, misalnya buntutnya, ya, hanya mau dimakan misalnya matanya, ya, selama dia adalah hewan yang halal dimakan, tidak boleh dimakan kecuali harus terlebih dahulu disembelih. Ya, adapun hewan yang hukum asalnya haram dimakan, walaupun disembelih dengan cara syar'i tetap haram. Ya, tidak menghalalkan hewan tersebut karena hukum asalnya memang haram dimakan. Ya, hewan-hewan yang kita sudah lewati, yang bertaring, hewan buas yang bertaring, ya, macan, harimau, singa, ya, citah dan lain sebagainya, ya. Hukum asalnya adalah haram. Jadi walaupun disembelih dengan cara yang syar'i, ya, kita baca bismillah dengan mantap ketika memotongnya, ya tetap haram dimakan karena hukum asalnya memang hewan yang haram dagingnya dimakan karena termasuk binatang buas yang bertaring. Nah, kemudian masih lanjut pengertiannya, ma'ada as-samaka wal jarad, kecuali ikan dan belalang. Ya, kecuali ikan dan belalang. Ya, artinya ini juga sudah kita lewati pembahasannya bahwa dikecualikan dua macam bangkai ini. Walaupun kita tidak sembelih, ya keduanya hukumnya halal. Bangkai ikan dan bangkai belalang. Nah, inilah hibati fillah definisi
az-zakah atau penyembelihan baik secara bahasa maupun secara istilah syar'i. Bahasan berikutnya, qala al-muallif hafizahullah taala, man tahillu dhabihatuhu, man tahillu dhabihatuhu, siapakah orang yang halal sembelihannya? Siapakah orang yang halal sembelihannya? Artinya ketika dia menyembelih, ya, dari yang disebutkan dalam definisi tadi, boleh kita makan hasil sembelihannya. Karena tidak semua yang masalah orang yang menyembelih, walaupun dia menyembelih dengan cara syar'i, ya, halal sembelihannya, tidak semua. Makanya perlu kita pelajari siapa saja menurut, ya, tinjauan syariat kita yang halal sembelihannya. Kata beliau hafizahullah, tahillu dakatu kulli muslimin wa kitabiyyin. Tahillu dakatu kulli muslimin wa kitabiyyin zakarun kana au unsa. Halal hukumnya sembelihan setiap muslim. Halal hukumnya sembelihan setiap muslim dan kitabi, ahli kitab, ahli kitab. Halal hukum sembelihannya setiap muslim dan ahli kitab, ahlul kitab, dakaron kana au unsa, baik dia laki-laki atau perempuan. Ya, sekali lagi jemaah sekalian, yang halal sembelihannya adalah setiap muslim. Yang kedua, ahli kitab, ahlul kitab. Nah, pertanyaannya siapa yang dimaksud dengan ahlul kitab? Ya. Ahlul kitab adalah al-Yahud wan Nasara, Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani, mereka lah yang disebut dengan ahlul kitab. Ya, Yahudi dan Nasrani, baik mereka adalah ahlul kitab yang masih berpegang teguh dengan ajaran agama mereka yang benar, maupun setelah terjadinya penyelewengan, penyimpangan dan perubahan, tetap mereka disebut ahlul kitab. Ya, karena jamaah sekalian, mereka disebut ahlul kitab dan diistimewakan. Kenapa sembelihan mereka halal? Karena mereka adalah orang-orang yang beragama dan agama mereka dinisbatkan kepada kitab suci samawi yang turun dari langit. Mereka menisbatkan agama mereka kepada nabi, terlepas dari telah terjadinya penyelewengan dan penyimpangan di dalam ajaran agama mereka. Berbeda dengan yang selain mereka. Ya. Jadi kenapa ahlul kitab ini diistimewakan halal sembelihannya? Karena mereka ini kan ahlul kitabi, mudhaf ilaih dalam tata bahasa Arab. Ya, karena mereka menisbatkan diri kepada ajaran Alkitab, yaitu Taurat dan Injil. Sekali lagi, terlepas apakah isi Alkitab mereka sekarang sudah, ya, tidak ori lagi, tidak orisinil lagi, sudah banyak, ya, diutak-atik oleh pemuka-pemuka agama mereka, tetap mereka dinamakan ahlul kitab. Ya, karena mereka punya ajaran pokok meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ada aslu tauhid yang mereka yakini. Ya, sesudah itu memang terjadi penyimpangan.
Ya, mereka juga meyakini aslun nubuwat, asal kenabian. Ya, agama Yahudi ya masih menyangkut pautkan keyakinan mereka dengan Nabi Musa. Ya, mereka masih meyakini Nabi Daud, Nabi Sulaiman bin Daud. Makanya Zionis Yahudi Israel, dia tidak mau meninggalkan Palestina, ya, dan akan tetap menjajah dan menunduki Palestina karena mereka mengklaim bahwa di bawah Masjidil Aqsa, di bawah Baitul Maqdis ada Haikal Sulaiman, ada kerajaan Nabi Sulaiman. Mereka masih menisbatkan diri mereka kepada Nabi. Ya, walaupun itu salah, ya, menyimpang. Demikian juga kaum Nasara. Mereka juga masih menisbatkan diri kepada keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka masih meyakini Tuhan Allah. Ya, walaupun mereka juga meyakini ada, ya, Roh Kudus, ada Tuhan Bapa atau ajaran Trinitas yang mereka yakini, tapi mereka masih menisbatkan diri percaya kepada Tuhan. Nah, mereka juga masih menisbatkan kepada Nabi Isa versi mereka, ya, Yesus Kristus. Mereka menisbatkan diri kepada ajaran Nabi Isa alaihissalam dengan versi mereka. Artinya terlepas itu terjadi penyimpangan dan sebagainya, tapi masih ada, mereka masih terhubung lah dengan nabi-nabi, dengan kitab-kitab suci, walaupun sudah terjadi banyak distorsi dan penyimpangan. Berbeda dengan Buddha, Hindu, ya, Konghucu, ya, atau agamanya orang-orang ateis. Ini tidak apa mereka Tuhan, apa yang mereka pertuhankan? Dewa, ya, jagat dewa Batara, dewa Janus, ya. Tidak ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala keyakinan mereka, dewa yang mereka pertuhankan. Ya. Demikian juga, ya, ateis, apalagi ateis yang tidak percaya akan eksistensi Tuhan. Ya. Dia hanya percaya pada logika. Ya. Ini tidak ada hubungannya dengan kitab suci yang turun dari langit, yang dibawa oleh nabi-nabi. Mereka tidak menisbatkan kepada nabi dan rasul. Ini hukum sembelihan mereka ini haram. Ya. Jadi yang dihalalkan adalah ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasara. Nah, dan ini sudah jelaskan para ulama kita, jamaah sekalian. Ya, mungkin kita masih Ustaz itu kan, tapi mungkin yang dimaksud adalah mereka yang berpegang teguh dengan ajaran Nabi Musa, Nabi Isa. Tidak. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitab beliau Kitabul Iman, beliau mengatakan, wa huwa innama yukhadibul mawjudina fi zamanihi qabla an-naskhi wat tabdil, ba'da an-naskhi wat tabdil. Ketika Syekhul Islam menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala surat Ali Imran ayat 20, wa qul lil ladzina utul kitab, dan sampaikanlah kepada orang-orang ahli kitab. Siapa ahli kitab? Ibnu Taimiyah menjelaskan, sasaran ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang ada di zamannya Rasulullah ba'dan naskhi wat tabdil, sesudah agama mereka mengalami perubahan dan penyelewengan. Ini sesudah agama mereka terjadi penyelewengan dan perubahan. Ayat ini turun, qul lil ladzina utul kitab, sampaikan kepada orang-orang ahlul kitab. Ya. Kemudian kata beliau, yadullu ala anna man dana bidinil yahudi wan nasara, ini menunjukkan bahwa semua yang mengikuti agama Yahudi dan Nasara fahuwa minal ladzina utul kitab, dia termasuk ahli kitab. Ya. Termasuk ahli kitab sesudah terjadinya penyelewengan dan penyimpangan, perubahan pada agama mereka. Ya. Tetap dikatakan ahlul kitab. Kemudian beliau melanjutkan, wala yakhussu hadzal lafdhu biman kanu mutamassikina bihi qabla an-naskhi wat tabdil, dan lafaz ini ahlul kitab tidak khusus untuk orang-orang yang cuma yang berpegang teguh dengan ajaran agama mereka sebelum perubahan dan penyelewengan, bukan.
tidak dikhususkan. Ya, mereka termasuk, tapi yang sesudah terjadi penyelewengan dan penyimpangan pun termasuk, masih dikategorikan ahli kitab. Ya. Salah satu dalilnya jamaah sekalian, Nabi SAW memakan makanan ahli kitab. Ya. Dan ahlul kitab yang hidup di masa Rasulullah adalah ahlul kitab yang sudah menyimpang, yang sudah menyeleweng ajaran agama mereka. Dalam Sahih Sunan Abi Dawud dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ahdat lahu sallallahu alaihi wasallam yahudiyatun syatan masliyatan sammatha. Nabi sallallahu alaihi wasallam dihadiahi oleh seorang wanita Yahudi di Khaybar, pada perang Khaybar, seekor kambing yang sudah diracuni oleh wanita tersebut. Fa'akala sallallahu alaihi wasallam minha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memakan darinya. Ya. Rasulullah memakannya karena tidak tahu ternyata kambing itu sudah diracuni. Ya, tapi bukan itu yang menjadi sisi pendalilan kita. Berkenannya Nabi SAW memakan kambing yang disembeli oleh orang wanita Yahudi dalam perang Khaybar menunjukkan bahwa makanan mereka, sembelihan mereka adalah halal. Ya. Ya, jadi itu yang membedakan jamaah sekalian. Kenapa ahlul kitab ini tetap diistimewakan? Dari satu sisi makanan mereka halal, sembelihan mereka halal, bahkan juga wanita mereka boleh dinikahi oleh seorang laki-laki muslim. Ya, dihalalkan di dalam Islam seorang laki-laki muslim menikahi wanita kitabiyah, wanita ahlul kitab. Ya. Baik, kita bacakan dulu dalilnya yang dibawakan oleh beliau di sini. Ya, jika ada yang bertanya, mana dalilnya sembelihan ahli kitab halal? Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum, dan makanannya orang-orang ahli kitab halal untuk kalian. Surat Al-Maidah ayat 5. Ya, catat baik-baik, ini dalil sembelihan ahli kitab halal, surat Al-Maidah ayat 5. Jamaah sekalian, sepintas lalu kalau kita baca ayat ini, wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum, dan makanannya orang-orang ahli kitab halal untuk kalian. Makanan di sini yang disebut, ya, makanan bisa sembelihan, bisa juga bukan sembelihan. Tapi kan ayat itu kita harus merujuk ke tafsir para ulama. Qala al-Bukhari, al-Imam al-Bukhari mengatakan, qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkan ayat ini, ta'amuhum dzabaihuhum. Ta'amuhum yang dimaksud dengan makanan mereka di ayat ini adalah dzabaihuhum, sembelihan mereka. Jadi tidak membicarakan makanan secara umum, ya. Ya, kue-kue, buah-buahan, nah itu halal, ya. Nah, bagi kita ini makna ta'am di sini adalah sembelihan mereka. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, jamaah sekalian, selain membawakan tafsir Ibnu Abbas, juga ada tafsir dari beberapa ulama mufassirin dari generasi tabi'in yang selain Ibnu Abbas, ya, menafsirkan demikian. Imam Mujahid, ya, Sa'id bin Jubair, Atha bin Abi Rabah rahimahumullah taala, mereka juga menafsirkan sama, mengikuti guru mereka Ibnu Abbas. Wah, ini maksud dengan ta'amuhum dzabaihuhum, makanan mereka maksudnya adalah sembelihan-sembelihan mereka. Ya. Dan yang tadi jamaah sekalian yang kita tambahkan faidahnya bahwa wanita kitabiyah halal dinikahi oleh seorang laki-laki muslim, itu juga dalilnya sama. Ayat ini, ayat 5 surat Al-Maidah. Jadi kalau kita hafalkan ayat ini jamaah sekalian dan lanjutannya, insyaallah ada dua masalah besar kita sudah bisa berdalil dengannya. Pertama, halalnya sembelihan ahli kitab, ya, dan halalnya wanita kitabiyah untuk dinikahi oleh laki-laki muslim. Ya, silakan dilihat ayatnya, lanjutannya.
wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum, dan halal bagi kalian menikahi wanita-wanita ahli kitab sebelum kalian, artinya yang dulu sebelum kalian. Idza ataitum ujurahunna, jika kalian menyerahkan ya mahar-mahar untuk mereka. Ya sama pernikahan kita dengan wanita muslimah, syaratnya harus ada mas kawin, harus ada mahar yang diserahkan. Muhsinina ghaira musafihina wala muttakhidhi akhdan. Nah, tapi ada syaratnya ya mas sekalian. Tidak juga mutlak ya laki-laki muslim kemudian boleh menikahi wanita ahlul kitab, wanita kitabiyah. Di ayat itu disebutkan wal muhsanatu minan nisa, haruslah wanita ahli kitab yang muhsanat, yang menjaga kehormatan dirinya ya, dari kalangan wanita yang baik-baik ya. Kalau kita tahu ada wanita non muslim, kafir, Yahudi atau Nasrani, Yahudiyah atau Nasraniyah ya, tapi kita lihat ini kelakuannya ya seperti wanita nakal ya, tukang selingkuh dan lain sebagainya. Wah, ini jangan kita nikah yang seperti ini, karena ayat mengatakan wal muhsanatu minan nisa ya, minal ladzina utul kitab, wanita-wanita yang menjaga kehormatan dirinya, wanita-wanita yang baik ya dari kalangan mereka ya. Kemudian juga dipersyaratkan juga kepada si pihak laki-laki yang ingin menikahinya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan muhsinina ghaira musafihina wala muttakhidhi akhdan, haruslah laki-laki yang menikah itu bertujuan untuk menjaga kehormatan dirinya ya, dia takut terjatuh kepada perzinahan misalnya. Dia ada tugas ke luar negeri ya, tugas ke luar negeri, kemudian dia tinggal di lingkungan yang ya parah kondisi lingkungannya ya, tiap hari dia menyaksikan pemandangan yang ya berbahaya untuk keimanannya ya. Kalau tidak kuat sedikit imannya bisa terjerumus ke dalam perzinahan. Dia takut sekali. Dalam kondisi seperti itu dia ingin menjaga kesucian dirinya, kehormatan dirinya daripada terjerumus ke dalam perzinahan. Nah, dia menikahi wanita ahlul kitab dengan syarat yang tadi disebutkan, wanita yang baik-baik. Nah, tujuannya adalah muhsinin, menjaga kehormatan dirinya. Ghaira musafihin, bukan dengan tujuan melacur. Ya, wala muttakhidhi akhdan, bukan juga tujuan untuk ya mencari wanita simpanan atau selingkuhan, bukan. Ya, niatnya betul-betul menikah untuk ihsan, menjaga kehormatan dirinya. Itu baru diperbolehkan. Tapi ini jamaah sekalian tentu saja secara tinjauan hukum. Adapun secara maslahat mafsadah, ya tentu saja kita katakan seorang yang ingin menikahi wanita ahlul kitab, apakah tidak ada lagi wanita muslimah? Ya, ya, karena mudaratnya banyak, mafsadahnya banyak. Ya, nah, siapa yang menjamin dia akan masuk Islam, dia akan meninggalkan agamanya, dia mengikuti agama suaminya? Bisa jadi pengaruh keluarganya sangat kuat. Ya, ya, justru sang suami ini kalau tidak kuat-kuat imannya bisa justru yang terbawa arus mengikuti agama istrinya. Bagaimana nasib anak-anaknya nanti? Ya, ya, apa dibawa ke masjid, dibawa juga ke gereja oleh ibunya, ya, dibawa ke pengajian, dibawa juga ke kebaktian. Nah, ini ngeri kan? Ya, bagaimana kalau ditinggal nanti oleh suaminya bekerja misalnya untuk jangka waktu yang lama? Bagaimana pendidikan anak-anaknya di rumah oleh ibunya yang non muslim? Banyak mudaratnya. Tapi kita ini kan dalam rangka belajar, ya, hukum syar'inya membolehkan dan dalilnya sama dengan permasalahan sembelihan ahlul kitab, surat Al-Maidah ayat 5. Ya, jadi kita hafalkan ayat ini jamaah sekalian. Insyaallah kita sudah bisa berdalil dengan dua persoalan besar, yaitu hukum sembelihan ahli kitab halal dan hukum laki-laki muslim menikahi wanita ahli kitab. Semua dengan syarat dan ketentuan
seperti yang tadi kita uraikan. Ya, jadi jamaah sekalian, halal sembelihan ahlul kitab. Ya, halal sembelihan mereka. Nah, demikian juga termasuk juga ibadillah yang sering ditanyakan adalah hukum daging impor. Ya, hukum daging impor, memakan daging impor. Ya, para ulama menjelaskan kalau daging impor itu berasal dari negara-negara ahlul kitab, Yahudi, Nasara, ya, dan kita tahu penyembelihan di sana mirip dengan penyembelihan kaum muslimin umumnya. Penyembelihan di negara tersebut mirip atau sama dengan penyembelihan kaum muslimin, yaitu dipotong lehernya, diputuskan tenggorokannya, kerongkongannya, urat lehernya, sama, dialirkan darahnya, maka hukum sembelihannya halal, dan daging impor yang berasal dari negara-negara tersebut juga halal dikonsumsi. Iya, iya. Tapi kalau daging impor itu berasal dari negara-negara yang bukan ahli kitab, ya, ya, dari China, dari Jepang, ya, dari negara-negara ateis dan sebagainya, ya, negara-negara komunis, ini haram, ya, haram. Nah, atau kalau misalnya kita tahu bahwa negara itu ahlul kitab, mayoritas Yahudi atau Nasara, tapi kita tahu melalui mungkin referensi yang kita baca yang valid tentu saja, bahwa penyembelihan di negara-negara tersebut tidak sesuai dengan penyembelihan syar'i. Ya, seperti misalnya di negara tersebut hewan sering dipukul, dicekik, ya, disetrum, ya, nah ini haram. Ya, seperti yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah di dalam kitab beliau, Kitabul At'imah. Beliau menyebutkan dua negara di situ, ya. Beliau menukil ada orang yang telah meneliti bahwa ada dua negara, Belanda dan Denmark. Ya, Belanda dan Denmark. Ini penyembelihan, ya, umumnya di sana disetrum dan ditembak. Ya, di Belanda umumnya disetrum hewan itu, ya, dan ditembak dengan rasas khas, peluru khusus, bil musaddas, dengan senapan, ya, bir rasasil khas, dengan peluru khusus, ya, untuk menghilangkan kesadarannya. Nah, ini kalau kita tahu ada daging impor dari negara seperti ini, walaupun mayoritasnya ahlul kitab, tapi cara penyembelihannya, ya, tidak sesuai dengan penyembelihan umumnya kaum muslimin, maka haram daging impor yang berasal dari negara-negara tersebut untuk kita konsumsi. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jadi itu jamaah yang sama, merupakan cabang dari pembahasan halalnya sembelihan ahlul kitab adalah hukum daging impor yang berasal dari negara-negara tersebut. Terus begini, wahbillah jamaah, kalau misalnya kita ragu, ya, ragu, tidak ada informasi yang kita terima, ya, ada daging impor masuk, ya, dia dari negara ahlul kitab, Yahudi atau Nasara, tapi kita tidak punya informasi yang valid apakah hewan ini disembelih dengan mirip caranya kaum muslimin atau dengan cara-cara yang tidak syar'i seperti tadi, dicekik, dipukul, ya, disetrum dan lain sebagainya, ya, kita ragu, dan tidak ada hal lain yang bisa menjadi indikator kita memilih, merojihkan salah satunya. Artinya berimbang informasi kita. Di satu sisi halal sembelihan ahli kitab karena ini daging impor berasal dari negara ahlul kitab, tapi di sisi yang satunya kita tidak punya informasi yang kuat, yang aktual, yang valid bahwa cara penyembelihannya sesuai atau mirip dengan sembelihan di negeri kaum muslimin. Ragu kita,
Ya. Nah, di sini ulama kita di antara Syekh Shalih Al Fauzan menyebutkan dalam kitabnya tadi Kitabul At'imah, dan ini kaidah dalam usul fiqh, apabila ya dua sisi berbenturan, ya satu sisi dibolehkan oleh syariat, satu sisi diharamkan, dilarang. Sisi dibolehkan halal hukumnya sembelihan ahli kitab kan. Ya, sisi yang kedua yang dilarang, ya jangan-jangan ini disembelih tidak dengan cara ya syar'i. Ini dilarang dalam agama. Gimana ini? Ya. Kaidah usul fikih mengatakan junniba agulliba janibul hadr. Gulliba janibul hadri, harus didahulukan, didominankan sisi pelarangan. Artinya jangan dimakan. Ya. Dalam kondisi kita ragu, ya tidak yakin, walaupun wah ini berasal dari negara ahli kitab ini, hewan impor, daging impor ini, tapi kita tidak yakin tentang tata caranya, kita tidak punya informasinya, ya ragu, maka kaidah usul fikih mengatakan ghulliba janibul hadri, harus didahulukan, dikedepankan dan diprioritaskan sisi pelarangan. Ya, artinya jangan kita makan. Ya. Dalilnya nanti akan kita lewati di pembahasan tentang berburu, Kitabus Shayd. Ya. Ketika sahabat ya Adi bin Hatim radhiyallahu an berburu, ya sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu an berburu, ya Rasulullah berpesan kepadanya, idza arsalta kalbakal muallam, apabila kamu melepas anjing pemburumu yang sudah terlatih, wa dzakarta smallahi alaihi, dan kamu sudah menyebut nama Allah saat melepasnya. Nah, ini kan sisi halal, dibolehkan oleh syariat. Begini cara berburu yang syar'i. Ya, anjing pemburunya harus terlatih dan saat melepasnya membaca bismillah. Ini dari sisi halalnya. Kemudian misalnya larilah anjing itu masuk ke dalam hutan misalnya, mengejar hewan buruannya, rusa misalnya, tangkap. Ya, pas tuannya datang, ya, kemudian kata Rasulullah kepada Adi bin Hatim ini, wa wajadta kalbal akhar ma'a kalbika, sampai kamu di situ kamu mendapati ada anjing lain bersama anjing buruanmu, pemburumu. Apa kata Rasulullah? Fala ta'kul, jangan makan hasil tangkapannya, karena kamu tidak tahu siapa yang membunuh ini. Anjing muka yang kamu lepas tadi, ya, yang sudah dilatih dan sudah kamu bacakan bismillah, itu halal, sisi halalnya di situ. Tapi ada kemungkinan kan yang menggigitnya, yang mematikannya anjing lain. Ya, begitu sampai di tempat itu, masuk di hutan, ada dua anjing di situ. Ya. Nah, di sini dalam kondisi ini ada satu sisi pembolehan dari syariat, ada satu sisi yang dilarang, didahulukan sisi larangan, tidak boleh kita makan. Contoh yang lain, seorang berburu, ya tembak burung misalnya, ya dengan senapan, bismillah, kena, ya, tapi jatuh di air, jatuhnya di air, burung itu, dia datang, dia dekati, mati. Ya, siapa yang membunuh burung ini? Ya, pelurunya kak tadi ada kemungkinan dia, tapi ada kemungkinan juga yang matinya karena jatuh di air, tidak boleh dimakan. Ya, ini kaidah usul fiqh ketika ya berbenturan antara satu sisi yang membolehkan, sisi yang melarang, harus didahulukan sisi yang melarang. Ya, nah demikianlah juga tentang kondisi tadi daging impor yang kita meragukan bagaimana tata cara penyembelihannya, kita dominankan sisi larangan, kita tidak memakannya. Nah, Taib ahibati billah, azanillahu wa iyyakum, mungkin sampai di sini dulu yang bisa kita bawakan dari kelanjutan kitab Al-At'imah, yaitu tentang tata cara penyembelihan syariat. Alhamdulillah ada dua subbahasan kita pelajari malam ini, ta'rif, definisi, dan juga siapakah orang yang dihalalkan sembelihannya. Ya.
Naktafi bihadzal qadar, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.